Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi orang-orang yang memperhatikan kesejahteraan sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, 11 Juni 2023, berjudul Mempromosikan Kesejahteraan Orang Lain. Ayat intinya dikutip dari 2 Korintus 7 ayat 13. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghibur yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Di atas kenyamanan pribadi saya sangat senang dengan sukacita dari Titus. Kehangatan persahabatan sejati, kasih yang mengikat hati ke hati, merupakan pencicipan awal dari sukacita surga. The Ministry of Healing, halaman 360. Setiap jiwa dikelilingi oleh atmosfernya sendiri. Satu atmosfer mungkin saja diisi dengan kuasa iman yang memberi hidup, keberanian, dan harapan, serta manis dengan aroma kasih. Atau mungkin berat dan dingin dengan kegelapan, ketidakpuasan, dan keegoisan, atau beracun dengan noda mematikan dari dosa yang disayangi. Oleh atmosfer yang mengelilingi kita, setiap orang yang berhubungan dengan kita dipengaruhi secara sadar atau tidak sadar. Christ Object Lesson, halaman 339. Kehidupan Kristus adalah pengaruh yang terus meluas, tidak bertepi. Pengaruh yang mengikat Dia dengan Allah dan dengan seluruh keluarga manusia. Melalui Kristus, Allah telah menginvestasikan manusia dengan pengaruh yang membuatnya tidak mungkin hidup untuk dirinya sendiri. Secara individu, kita terhubung dengan sesama manusia, bagian dari keseluruhan keagungan Allah yang luar biasa, dan kita berdiri di bawah kewajiban bersama. Tidak ada orang yang bisa mandiri dari sesamanya, sebab kesejahteraan masing-masing mempengaruhi orang lain. Adalah tujuan Allah agar masing-masing merasa dirinya diperlukan untuk kesejahteraan orang lain dan berupaya meningkatkan kebahagiaan mereka. Dikutip dari Christ Object Lesson, halaman 339. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam A Call to Stand Apart, halaman 60 paragraf 3, yang berbunyi, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perbuatan baik adalah buah yang Kristus tuntut untuk kita hasilkan. Kata-kata yang baik, perbuatan kebajikan, perhatian yang lembut kepada yang miskin, yang membutuhkan, yang menderita. Inilah wujud dari mempromosikan atau meningkatkan kesejahteraan sesama.
Sebab inilah yang Yesus nyatakan dalam firman-Nya. Inilah yang Yesus harapkan agar menjadi kehidupan umat-umatnya. Christian Service halaman 187 paragraf 3 berkata, ketika hati bersimpati dengan hati yang dibebani dengan keputusasaan dan kesedihan, ketika tangan membagikan kepada yang membutuhkan, ketika yang telanjang dipakaikan baju, orang asing dipersilahkan duduk di ruang tamu Anda dan sebuah tempat di hati Anda, para malaikat datang sangat dekat dan sebuah tekanan menjawab ditanggapi di sorga. Inilah yang Yesus nyatakan dalam Matius pasal 25. Inilah yang dilakukan oleh para domba yang Yesus tempatkan di sebelah kanannya. Matius 25 ayat 35 dan 36 berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dalam penghakiman yang akhir, perhatian kita kepada kesejahteraan orang lain menjadi perhatian juru selamat kita. Mereka yang memperhatikan kesejahteraan sesama menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan dan menerima hidup yang kekal. Sementara mereka yang tidak memperhatikan kesejahteraan sesama akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Dan orang-orang yang menghidupkan teladan Yesus ini, yaitu teladan berbelas kasih, diperhatikan oleh Bapa. Pastoral Ministry halaman 115 paragraf 3 berkata, setiap tindakan keadilan, belas kasihan, dan kebajikan membuat melodi di sorga. Sang Bapa dari tahtanya melihat mereka yang melakukan tindakan belas kasih ini dan menghitung mereka dengan hartanya yang paling berharga. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 165 paragraf 5 yang berbunyi, melalui Kristus, Allah telah menginvestasikan manusia dengan pengaruh yang membuatnya tidak mungkin hidup untuk dirinya sendiri. Adalah oleh karena pekerjaan Allah Bapa melalui anaknya, maka kita menjadi makhluk-makhluk yang memperhatikan kesejahteraan orang lain. Allah Bapa menciptakan kita bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi sesama. Dan tentang hal ini, renungan hari ini juga berkata dalam Radiant Religion halaman 164 paragraf 5. Tidak ada orang yang bisa mandiri dari sesamanya, sebab kesejahteraan masing-masing mempengaruhi orang lain. Adalah tujuan Allah agar masing-masing merasa dirinya diperlukan untuk kesejahteraan orang lain dan berupaya meningkatkan kebahagiaan mereka. Dan karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 25 paragraf pertama yang berbunyi, ketika Anda membantu orang miskin, bersimpati dengan yang menderita dan tertindas, serta berteman dengan anak yatim, Anda membawa diri Anda ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Dan tidak hanya lebih dekat dengan Yesus, saudaraku dalam Tuhan, tetapi juga yang ditempatkan di sebelah kanan Yesus, serta layak menerima kehidupan yang kekal. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menjadi umat-umat Allah yang memperhatikan kesejahteraan sesama demi kemuliaan Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa Engkau menciptakan kami bukan untuk hidup sendiri, tetapi kehidupan kami, kesejahteraan kami, mempengaruhi sesama.
dan oleh karenanya adalah kehendak-Mu untuk kami berbelas kasih kepada sesama, memperhatikan kesejahteraan mereka. Dan itu nantinya merupakan bagian dari penghakiman yang akhir. Mereka yang menghidupkan kehidupan belas kasih akan Engkau tempatkan di sebelah kanan untuk menerima kehidupan yang kekal, dan mereka yang tidak akan Engkau tempatkan di sebelah kiri untuk menerima kematian yang kekal. Karenanya ini penting sekali kami pahami dan hidupkan. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami. Sebab hanya oleh kehadiran-Mu dalam hati kami dapat berbuah, kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih ini kepada sesama. Dan bila mana Engkau datang yang kedua kali, kami boleh didapati benar, didapati sebagai domba, dan Engkau tempatkan di sebelah kanan, agar kami boleh mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.